Siapa bilang jalan raya hanya untuk kendaraan? Kini di Cina, jalan raya bisa menjadi sumber energi. Kalau sebelumnya Cina membangun jembatan tertinggi dan terpanjang di dunia, kali ini Cina bikin jalan raya dengan panel surya. Wah, keren ya! Tiongkok, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, saat ini memang menghadapi tantangan serius terkait polusi udara dan dampak lingkungan dari industrialisasi yang pesat. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur energi terbarukan. Proyek Jalan Raya Tenaga Surya yang mengintegrasikan panel surya ke dalam permukaan jalan merupakan langkah inovatif untuk memanfaatkan ruang publik dalam menghasilkan energi bersih. Nah, bagaimana jalan raya ini berfungsi? Apa manfaatnya? Dan bagaimana ya dampak terhadap lingkungan? Tentu ini mengundang penasaran. Nah, untuk menjawab itu semua, yuk kita bahas. Cina sudah siap mengoperasikan jalan raya dengan tenaga panel surya pertama di dunia. Jalan raya panel surya yang panjangnya 2 km itu terletak di seksi khusus Ring Road Jinan, timur provinsi Shandong. Jalan bertenaga surya ini terdiri dari 3 lapis. Lapis terbawah merupakan lapisan isolasi yang mencegah kelembapan tak sampai ke perangkat fotovoltaik pada lapisan tengah. Pada lapisan teratas, merupakan lapisan pelindung yang dibangun dari bahan beton transparan. Pengelola telah menguji minibus yang berjalan dengan kecepatan 100 km per jam di atas jalan berpanel surya ini. Hasilnya cukup memuaskan. Menurut laporan CCTV report, pengemudi mobil mengatakan jarak pengereman pada jalan raya panel surya itu hampir identik dengan permukaan aspal tradisional. Kilo Transportation Development Group sebagai pengembangan proyek menyampaikan panel sepanjang 5.875 meter persegi tersebut dapat menghasilkan 1 juta kWh daya dalam setahun, yang cukup untuk memenuhi permintaan energi sehari-hari untuk 800 rumah tangga. Proyek ini akan menghemat ruang untuk membangun peternakan surya dan memperpendek jarak transmisi, kata Kun Shufu, ketua kelompok tersebut. Listrik yang dihasilkan oleh bagian uji akan digunakan untuk menyalakan lampu jalan raya, papan nama, kamera pengintai, terowongan, dan fasilitas gerbang tol. Sedangkan, surplus energinya akan dipasok ke jaringan listrik negara, kataku. Kabar baiknya, ke depan, energi yang dihasilkan akan dikembangkan fungsinya untuk pengisian baterai ponsel, untuk kendaraan listrik, dan penyediaan koneksi internet. Selain itu, inisiatif ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negeri dengan julukan tirai bambu merupakan negara yang menduduki posisi sebagai produsen panel surya atau solar panel terbesar di dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan Global Energy Monitor per Januari 2023, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang beroperasi di Cina mencapai 175.000 MW. Peringkat kedua ditempati oleh Amerika Serikat dengan kapasitas PLTS sebesar 50.147 MW.
Sedangkan Vietnam menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam kategori PLTS terbesar dengan kapasitas 12.000 MW. China memiliki ambisi besar dalam memproduksi energi terbarukan dengan pengembangan PLTS. Pengembangan PLTS apabila terus dilakukan secara berkala, maka dapat memasok listrik hijau bagi 2 juta rumah tangga di China. Tidak hanya itu, ambisi yang dimiliki China dalam pengembangan PLTS juga disebabkan karena adanya polusi udara yang berlebihan dan mengancam nyawa rakyatnya. Banyak negara-negara di dunia yang ingin memiliki PLTS sebagai sumber energi terbarukan yang jauh lebih bersih energinya dibandingkan dengan bahan fosil. Sebagai negara yang paling besar dan banyak memiliki PLTS, banyak negara-negara di dunia yang mengajak kerjasama China untuk membangun PLTS di negaranya. Salah satunya Indonesia. Pemerintah Riau dan pemerintah China melalui Calypte Holding dan CGN Energy International Holding Co. Limited sepakat kerjasama untuk membangun PLTS di Kabupaten Bengkalis senilai 19 triliun. PLTS tersebut direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1000 MW dan pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas 500 MW. Pemerintah China berkomitmen untuk membangun Republik Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan agar mencapai transisi energi 23% di tahun 2025. Pembangunan PLTS akan mendorong pengembangan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan fasilitas utilitas yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan bertambahnya kapasitas energi terbarukan, Indonesia akan memiliki sumber energi yang lebih stabil, mengurangi risiko pemadaman listrik, dan meningkatkan keandalan pasokan energi bagi industri dan rumah tangga. Dengan menggantikan pembangkit listrik berbasis fosil dengan PLTS, proyek ini dapat secara signifikan mengurangi polusi udara. Ini berdampak positif pada kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan industri. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.